Selamat siang teman-teman semua. Salam dan selamat bertemu kembali pada siang hari ini. Jadi untuk siang hari ini saya Puglol khusus menjawab pertanyaan dari saudara kita yang bertanya tentang perjalanan YouTube saya Empu Glol dan ilmu yang didapat Empu ini dari siapa pertama kali sehingga Empu terjun membuat channel YouTube seperti ini. Siapa yang memberikan sesuatu sehingga Empu bisa membuat video YouTube, bahkan video YouTube Empu banyak sekali, hampir rasanya hampir satu hari satu, bahkan bisa lebih. Empu membuat video cukup banyak sekali saudaraku, dan semua itu tentunya tetap harapan yang ada di hati ini semoga saja bermanfaat dan berguna bagi semua saudaraku yang menyangkut tentang masalah Mandau serta budaya Dayak dan lain-lainnya seperti itu. Nah, pada hari ini saya Empu Glol sebenarnya lagi mengerjakan bilah Mandau. Nah, ini pesanan dari saudara kita juga, dari per mobil. Nah, kebetulan selesai nempa tadi, menggerinda sebentar. Setelah gerinda Empu istirahat dulu untuk membuat konten pada hari ini, sekaligus menjawab pertanyaan dari saudara kita. Dan siapa tahu jawaban dari Empu ini bisa menjadi motivasi juga bagi saudaraku para YouTuber yang pemula juga kepingin nge-YouTube. Mudah-mudahan saudaraku yang pemula bisa cepat tercapai persyaratan monetisasi dengan 1000 subscriber serta 4000 jam tayang, harapannya seperti itu. Nah, jadi mohon maaf, pertama kali saya Empu Glol sebelum nge-YouTube, terus terang, dan ini saya harus jujur mengakuinya, saya sering menonton channel untuk keterangan masalah YouTube. Saya sering menonton channelnya Den Jesse. Den Jesse itu adalah salah satu memberikan petua-petua tentang tata cara nge-YouTube seperti apa. Terus Empu juga menonton channelnya Adelina Hairunisa, kalau tidak salah. Empu lupa, mohon maaf kalau lupa mengatakan namanya. Selain itu ada juga Empu pernah bertanya kepada saudara kita YouTuber juga, dan beliau ini mempunyai subscriber yang cukup banyak, yaitu Nanang Angin. Empu bahkan pernah ke rumahnya untuk bertanya-tanya tentang seputaran masalah YouTube. Setelah itu Empu juga pernah ke Kota Tenggarong, tepatnya di daerah jalan Gunung Belah, Jembatan 3 Tenggarong, menemui saudara kita yaitu Pius Adrianus yang channel YouTube-nya Ukir Mandau. Kebetulan beliau itu adalah adik saya juga, tetapi meski dia adalah adik saya tetap belajar nge-YouTube dengan dia dan sekaligus collab pada waktu itu. Nah, jadi itu diantaranya yang perjalanan daripada Empu membuat channel YouTube yang ada. Tapi diantara saudara kita yang lain yang Empu ceritakan ini, ada salah satu channel yang begitu sangat spesial juga. Bahkan sampai saat ini, sampai detik ini, setiap uploadan videonya itu saya Empu Glol pasti menontonnya. Saya tidak pernah ketinggalan dari awal sebelum terjun nge YouTube ini. Gara-gara Empu membuat YouTube pertama kali itu, sebelum yang lainnya
gara-gara beliau ini sebenarnya. Siapa beliau kira-kira? Nah, mungkin teman-teman bertanya, siapa sih Empu kira-kira orangnya Empu sehingga Empu terpengaruh membuat YouTube? Nah, itu. Orang ini adalah orang yang cukup terkenal dan beliau berada di Desa Labanan, Berau. Nah, itu beliau adalah Gondrong Labanan dan kebetulan channelnya adalah channel tentang seputaran masalah mancing. Yang Empu tertarik pada channelnya itu adalah hal yang biasa aja dilakukannya, seperti itu memakai HP dan lain-lain, semuanya itu berjalan dengan apa adanya. Bahkan studio yang dia miliki ketika beliau menampilkan sesuatu di rumah atau berbicara, memberikan wejangan istilahnya kepada para YouTuber pemula, itu tidak memperdulikan background yang di belakangnya. Apa aja pakaian berhamburan lah segala macam seperti Empu inilah, kurang lebih seperti itu. Tetapi hal itu menarik gitu, menarik. Beliau apa adanya seperti itu, nggak ada sesuatu hal yang disembunyikan tentang keadaan beliau, artinya tiada kepalsuan di situ, semuanya serba asli, menampilkan tentang sosok beliau yang begitu sederhana serta apa adanya. Waktu itu kalau tidak salah channelnya dia sudah sekitar 400.000 subscriber dan sekarang ini hampir 1 jutaan subscribernya, mungkin sekitar 900-an, mungkin lebih seperti itu, hampir 1 jutaan. Dulu masih 400-an rasanya kalau tidak salah. Nah, itu ya Tina 400-an ya. Nah, sekitar 400-an ribu subscriber beliau punya. Pokoknya setiap uploadannya itu hampir 1 bulan 2 bulan saya tonton terus. Pada waktu itu belum membuat channel YouTube. Tuh. Jadi bahasa-bahasanya dia yang dia sampaikan begitu sangat menarik. Bahkan terakhir saya juga sempat melihat waktu itu beliau dipanggil oleh pimpinan daerah di sana, yaitu Bapak Bupati ya Tina. Ya. Bapak Bupati Berau dipanggil ke rumahnya langsung untuk memberikan sesuatu hal kepada saudara-saudara yang lain di Berau, maksudnya untuk menularkan keilmuan beliau tentang masalah YouTube ini supaya saudara-saudara yang lainnya bisa seperti beliau ini. Itu membuat saya juga tertarik. Bahkan beliau menyampaikan seperti apa seseorang YouTube. Bahkan beliau juga mengatakan di situ, kita menjadi seorang YouTuber tidak ada yang disombongkan di situ, meski tetap kita penghasilan itu sudah pasti, kita nge-YouTube pasti nantinya dibarengi dengan ada penghasilan, itu sudah pasti. Tetapi tidak ada yang disombongkan di situ, beliau katakan dengan terbukti bahwa beliau ini beberapa kali ditemui oleh para YouTuber pemula dengan subscribernya yang di bawah, ada yang berapa puluh aja, kemudian bisa bertemu dengan beliau. Nah, inilah yang membuat saya salut kepada beliau ini, bahwa beliau adalah seorang YouTuber yang tidak membeda-bedakan. Biasanya jarang sekali YouTuber yang sudah subscribernya sampai setinggi gitu, 400-an ribu itu, bahkan sekarang mau jutaan, mau collab dengan orang yang jauh di bawahnya. Nah, itu jarang sekali terjadi. Tetapi beliau tidak seperti itu. Siapa saja yang datang kepadanya selalu beliau terima. Itu tidak memilih siapapun itu, dan itu saya tonton seperti itu channelnya yang ada. Nah, ini kembali kepada saya pribadi, seorang Pugelol atau The Father of Tempilan, julukan daripada teman-teman pada saat ini. Saya juga
harus seperti itu gitu. Itu siapapun yang kepingin mau ketemu dengan saya Empu Glol, mau collab segala macam, saya selalu membuka diri, karena saya sama seperti beliau, hanya subscriber kami yang berbeda. Tidak ada yang saya sombongkan, karena kita manusia adalah tetap sama. Dan satu hal yang paling saya ingat juga, beliau berkata, yang penting di dalam membuat YouTube, jangan sara, jangan berbicara suku. Boleh berbicara suku tetapi dengan hal yang positif. Nah, itu yang menjadi ingatan saya sampai pada saat ini. Makanya itu setiap saya membuat konten yang ada video yang ditampilkan kepada teman-teman semua, saya berusaha selalu membuat keadaan itu nyaman didengar oleh semua saudaraku yang ada. Jadi tidak ada membedakan siapa saja yang menonton channel saya ini. Tetap saya harapkan selalu merasa tenang, merasa senang dengan apa yang saya sampaikan, apa yang Empu Glol sampaikan. Nah, seperti itu. Nah, jadi beliau ini saya sangat menyukai apa yang beliau sampaikan semua. Bahkan beliau setiap belum ngupload video itu, sebelum beliau ngupload saya menunggunya seperti itu. Kapan sih Gondrong Labanan ini ngupload video? Saya Empu Glol kepingin nonton. Pada saat itu saya belum membuat channel. Tetapi meski sudah membuat channel, sampai saat ini subscriber saya sudah mencapai 8.000 lebih, mau 9.000, saya tetap menonton channelnya. Karena orang ini saya senang. Beliau ini adalah salah satu guru saya juga di dalam YouTube. Meski saya tidak pernah ketemu dengan beliau langsung, meski saya Empu Glol belum pernah collab dengan beliau langsung, karena keadaan atau tempat kita yang sangat jauh. Saya yakin kalau toh memang saya ada waktu seumpamanya ke sana, ke Berau. Nah, kebetulan pada saat ini beliau kan di Jawa, mungkin nanti pulang. Kalau seandainya saya menemui beliau, saya yakin beliau pasti mau menemui saya, karena saya sangat hafal betul sifat daripada saudara saya Gondrong Labanan ini dengan sering menonton channelnya. Jadi paling tidak di situ saya tahu orangnya seperti apa. Orangnya ya biasa-biasa saja seperti itu. Tidak ada yang sumpama, wah saya ini YouTuber gede. Nah, itu saya tidak peduli dengan siapa aja, apalagi dengan channel-channel yang seperti itu nggak perlu. Nah, ini berbeda, bukan berarti teman-teman lain tidak bagus, semuanya juga bagus. Tetapi ada hal khusus yang memang dimiliki oleh Gondrong Labanan ini, yang memang kayaknya nggak ada dimiliki oleh saudara kita yang lain, dan itu memang harus kita akui seperti itu kelebihan beliau ini. Bahkan beliau juga pernah menyampaikan, saya ini tidak lulus SD katanya. Nah, itu jadi di YouTube ini bukan masalah pendidikan, beliau sendiri yang berkata itu siapa saja boleh. Nah, itu semuanya itu tergantung daripada video apa yang kita tampilkan di situ. Itulah yang membuat kita menjadi sesuatu yang bisa mendapatkan subscriber, atau kita seumpamanya tidak mendapatkan apa-apa. Jadi pendidikan bukan menjadi jaminan di dalam membuat konten YouTube. Ini saya simak daripada bahasa beliau. Nah, seperti itu. Dan beliau ini juga orangnya menyampaikan sesuatu itu tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Nah, beliau sampaikan dengan apa adanya. Bahkan penghasilan beliau juga beliau sampaikan. Beliau juga mengatakan, saudara-saudaraku, kalau membuat video, kalau bisa 1 hari 1, kalau nggak bisa 3 hari 1.
Nah, seperti itu. Kalau nggak bisa juga seminggu satu, beliau katakan. Tapi kalau bisa sehari jangankan satu, 2, 3, 4, 5 pun nggak apa-apa, dia bilang. Karena kita membuat video, membuat konten itu, apalagi kita sebagai YouTuber baru, kita itu ibaratnya memasang perangkap. Semakin banyak perangkap yang kita pasang, semakin banyak kesempatan untuk kita mendapatkan hasil. Seperti itu. Yang satu tidak dapat, tetapi ada yang satu nggak dapat, siapa tahu yang satunya. Nah, seperti itu. Nah, ini itu yang beliau saya sampaikan, dan pada saat itu juga saya pernah membuktikannya. Saya membuat video pada saat itu 1 hari 4, teman-teman. Ya, video yang ada ya ada baiknya seperti itu. Bahkan subscriber juga naik, entah video yang mana yang mereka sukai, tetapi saya sudah berusaha mengikuti apa yang beliau sampaikan seperti itu, dan itu berhasil. Nah, jadi buat teman-temanku yang ada, saudaraku yang berada di seputaran kota Samarinda umpamanya itu, kalau sumpamanya kepingin datang ke rumah Empu, kepingin collab dengan Empu, jangan malu, datang saja. Saya ini Empu Glol orangnya terbuka, tidak ada saya memilih orang itu. Saya selalu siap membantu itu. Saya seperti Gondrong Labanan yang selalu siap membantu saudaranya ketika mereka benar-benar kepingin membuat channel YouTube. Gondrong Labanan ini adalah orang yang tidak sombong. Nah, seperti itu. Beliau adalah orang yang baik. Empu juga kepingin menjadi orang yang tidak sombong juga itu. Makanya itu Empu berusaha menyampaikan sesuatu sebaik mungkin. Itu seperti itu. Apalagi yang menonton channel ini bukan hanya saudara kita suku Dayak, tetapi semua saudara kita yang lainnya juga menonton. Nah, terus Empu mungkin ada yang nggak tahu, Bu, Gondrong Labanan itu suku apa sih? Nah, seperti itu. Gondrong Labanan itu suku Jawa. Itu. Saya bukan masalah Jawanya, tapi karismanya itu yang membuat saya menarik, dan tata caranya menyampaikan konten yang sederhana begitu adanya menarik, sangat menarik, dan saya menyukai. Beliau adalah guru saya itu. Karena yang menjadi guru ini tidak mesti harus saya mempertanyakan sukunya apa, tetapi sesuatu hal yang bisa saya petik, sesuatu hal yang bisa saya ambil sehingga saya bisa menjadi seperti ini. Beliau adalah salah satu guru saya. Nah, itu. Dan saudara-saudara yang lain yang saya katakan tadi itu. Nah, ini itulah tentang perjalanan YouTube Empu untuk menjawab pertanyaan dari saudaraku yang ada. Semoga saja apa yang Empu sampaikan ini bermanfaat dan berguna. Nah, jadi teman-teman, bagi yang membuat channel baru nge-YouTube, belajar nge-YouTube, boleh datang. Empu selalu terbuka, terkecuali pas Empu nggak ada atau jalan mungkin. Nah, itu maka Empu mungkin harus ada janji waktu dulu seperti itu. Nah, itu. Nah, jadi mungkin hanya itu yang bisa saya Empu Glol sampaikan, bahwasanya kita melakukan sesuatu hal, apabila kita melakukan sesuatu hal yang baik, pasti kita akan mendapatkan yang baik pula. Dan membuat konten juga kita tidak perlu memaksakan keadaan kepingin viral sehingga membuat sesuatu hal yang kurang baik. Nah, jadi Empu membuatnya apa adanya seperti itu, terserah orang mau suka, orang mau enggak, seperti itu. Karena semua itu kita nggak bisa memaksakan orang, kepinginnya mereka seperti apa ya kita nggak tahu, seperti itu. Dan ini saya mengikuti akibatnya daripada Gondrong Labanan seperti itu. Dia tidak peduli seperti itu, yang penting dia mancing. Nah, itu divideokan itu.
Dan beliau juga pernah mengatakan, saya ini hobi saya mancing. Dia bilang, termasuk saya juga hobi mancing. Meskipun konten saya ini tentang masalah mandau terus, tetapi mancing adalah bagian daripada hobi saya juga. Sebenarnya maka itu di dalam konten saya ini mungkin teman-teman ada pernah melihat saya mancing. Ada di konten saya ini beberapa kali saya mancing. Jadi beliau mengatakan, saya ini hobinya mancing. Tanpa digaji pun saya mancing. Nah, beliau katakan seperti itu. Apalagi saya digaji oleh YouTube aja. Saya memang hobi terus digaji. Nah, siapa yang nggak mau seperti itu? Sedangkan tidak digaji aja saya tetap mancing, apalagi saya digaji. Nah, seperti itu. Nah, inilah yang menjadi motivasi saya Empu Glol. Makanya saya membuat YouTube seperti ini, membuat konten sesuai pekerjaan saya yang ada. Saya membuat mandau, membuat ukir-ukiran tiang, ukir-ukiran Dayak, dan itu merupakan pekerjaan saya yang ada. Artinya tidak digaji oleh YouTube, saya tetap bekerja seperti itu, membuat mandau dan lain-lainnya, apalagi kalau digaji YouTube. Seperti itu. Nah, ini yang menjadi pegangan saya pada saat ini dan seterusnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan buat teman-teman semua. Semoga saja ini bisa menjawab pertanyaan dari saudaraku yang ada. Jadi kita jangan malu, kita harus berguru kepada saudara YouTuber kita yang memang di atas kita, supaya itu menjadi motivasi bagi kita. Dan saya juga melalui konten ini mengucapkan terima kasih kepada saudaraku Gondrong Labanan, saudaraku Guru Besar Empu. Terima kasih karena dari beliau ini yang membuat channel ini juga sampai hampir 9.000 subscriber, seperti itu. Dan semoga saja Gondrong Labanan menonton channel atau video Empu ini dan mendengar langsung apa yang saya sampaikan, seperti itu. Terus terang apa yang saya sampaikan ini sesuatu hal yang menjadi kenyataan, bukan membuat-buat, dan memang seperti itu. Nah, itu perjalanan YouTube saya yang ada ini. Dan akhir kata saya ucapkan salam hormat buat saudaraku Gondrong Labanan, buat saudaraku yang lainnya juga yang membantu channel Empu sehingga menjadi seperti ini. Nah, itu salam hormat juga. Dan akhir kata Empu ucapkan mohon maaf buat semua saudaraku kalau seumpamanya ada kata-kata saya Empu Glol yang menyinggung atau menyakiti saudaraku semua. Meski Empu sudah berusaha sebaik mungkin menyampaikan yang namanya lidah, kadang-kadang ada terselip perkataan yang kurang bagus. Jikalau memang ada, Empu sekali lagi mohon maaf. Tak lupa Empu ucapkan salam budaya dan tabe untuk semua saudaraku di mana saja berada. Amin.